Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Fitriana dari SDN 1 Bujek. Saya akan mempresentasikan mengenai tugas yang sudah saya buat, yaitu membuat modul pembelajaran digital. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat yang sedang menyaksikan presentasi saya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya, yaitu membuat modul pembelajaran digital. Adapun materi yang saya pilih yaitu asesmen pembelajaran digital. Latar belakang saya memilih asesmen pembelajaran digital yaitu yang pertama, karena peserta didik kita adalah generasi milenial. Yang kedua, supaya pendidikan tidak terbatas ruang dan waktu. Dan yang ketiga, yaitu perkembangan zaman atau digitalisasi. Beberapa poin yang akan saya sampaikan dalam presentasi saya kali ini yaitu yang pertama, apa itu asesmen, yang kedua, perbedaan antara asesmen, penilaian, dan evaluasi, yang ketiga, tujuan asesmen, yang keempat, fungsi asesmen, yang kelima, apa itu asesmen digital, dan yang keenam, platform digital untuk asesmen. Sebelum saya menyampaikan materi, saya berharap Bapak Ibu bersedia untuk mengisi soal pretest yang sudah saya buat. Bapak Ibu bisa langsung mengaksesnya melalui gawai masing-masing dengan link yang sudah saya cantumkan. Apa itu asesmen pembelajaran digital? Tetapi sebelum kita ke sana, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu asesmen dan perbedaannya dengan evaluasi dan penilaian. Serupa tapi tak sama, itulah asesmen, penilaian, dan evaluasi. Asesmen sendiri merupakan proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perkembangan anak serta penyajian hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenali anak secara rinci. Ini adalah pengertian asesmen menurut Profesor Dr. Anita Yus MPD pada bukunya Konsep Asesmen, Evaluasi, dan Kaitannya dengan Pembelajaran, halaman 18 tahun 2020. Sedangkan penilaian adalah proses penyematan atribut atau dimensi atau kuantitas dapat berupa angka atau huruf terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen standar tertentu. Hasil dari penilaian berupa atribut atau dimensi atau kuantitas tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi. Evaluasi sendiri adalah proses pemberian status atau keputusan atau klasifikasi terhadap suatu hasil asesmen dan penilaian. Saya berikan ilustrasi. Gambar yang pertama itu merupakan asesmen yang dipilih oleh guru, asesmen produk, kemudian diberi penilaian oleh guru. Di situ nilainya A, kemudian evaluasi yang terjadi setelah dinilai yaitu anak tersebut lulus atau termasuk golongan yang sudah menguasai materi atau belum menguasai materi. Tujuan asesmen. Tujuan yang pertama yaitu menilai pencapaian kompetensi peserta didik.
menilai sejauh mana peserta didik mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensinya mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tujuan yang kedua yaitu memberikan umpan balik yang efektif. Memberikan umpan balik yang efektif terhadap proses pembelajaran dapat membantu peserta didik memahami kelebihan dan kekurangan dirinya. Tujuan selanjutnya yaitu meningkatnya mutu pembelajaran. Dengan diadakannya asesmen, guru dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang dilaksanakan sehingga kedepannya dapat diperbaiki guna mewujudkan pembelajaran yang lebih efektif. Tujuan berikutnya yaitu mendorong pengembangan diri peserta didik. Asesmen yang dilakukan tentunya akan membuat peserta didik memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, sehingga asesmen dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan karir dan kehidupan yang diinginkannya kelak. Tujuan asesmen menurut Chittenden pada tahun 1994 ada 4. Yang pertama, keeping track. Yang kedua, checking up. Yang ketiga, finding out. Dan yang keempat, summing up. Keeping track berguna dalam menelusuri dan melacak proses belajar dari peserta didik yang mana sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah diterapkan. Checking up berguna dalam mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari peserta didik dalam proses belajar dan kekurangan-kekurangan dari peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Finding out merupakan suatu proses mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar, sehingga guru dapat dengan tanggap dalam mencari alternatif untuk penyelesaiannya. Summing up merupakan suatu cara dalam menyimpulkan tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Dari sekian banyak tujuan asesmen yang sudah saya sampaikan, pada dasarnya tujuan asesmen adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Fungsi asesmen. Fungsi asesmen terbagi menjadi 2, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif, asesmen yang digunakan dalam memberikan umpan balik untuk guru agar dijadikan dasar perbaikan proses pembelajaran. Untuk siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, diadakan remedial. Asesmen ini biasanya diadakan setelah selesai pembahasan satu topik atau bab dalam satu mata pelajaran. Fungsi sumatif, asesmen yang berguna untuk penentuan nilai belajar siswa dalam satu mata pelajaran. Asesmen ini juga untuk menentukan lulus tidaknya peserta didik. Asesmen ini biasanya diadakan saat akhir semester. Jadi, asesmen digital adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perkembangan anak serta penyajian hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenali anak secara rinci dengan melibatkan teknologi. Beberapa platform digital untuk asesmen, diantaranya yaitu ada Quizizz, Wordwall, dan Google Form. Quizizz merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Wordwall merupakan media interaktif yang menyediakan template seperti kuis, menjodohkan, memasangkan pasangan, anagram, acak kata, pencarian kata, mengelompokkan, dan lain sebagainya.
Google Form atau Google Formulir merupakan fitur untuk membuat survei, kuis, atau tes secara daring atau online. Google Form juga merupakan sebuah layanan yang memudahkan para pengguna dalam melakukan survei. Formulir berbasis online ini berbasis pada pertanyaan atau kuesioner yang bisa di-custom oleh para pembuatnya. Cara membuat asesmen pada Google Form. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah mengetik Gmail pada search engine seperti Google atau Yahoo. Setelah tampilannya seperti ini, maka Bapak Ibu silahkan pilih salah satu akun yang akan Bapak Ibu gunakan. Berikutnya, setelah tampilannya seperti ini, Bapak Ibu bisa masukkan password atau kata sandi. Lalu klik berikutnya. Setelah tampilannya seperti ini, Bapak Ibu bisa mengklik titik 6 yang ada di pojok sebelah kanan, lalu klik Drive. Setelah itu, Bapak Ibu klik tanda plus atau di situ ada tulisan baru. Lalu akan muncul pilihan-pilihan, di antaranya ada Google Formulir. Diklik oleh Bapak Ibu, lalu pilih kuis kosong. Setelah itu tampilannya akan berubah dan Bapak Ibu bisa mengedit apa judul dari Google Form yang Bapak Ibu buat. Lalu untuk menambahkan pertanyaan, Bapak Ibu bisa klik tanda plus yang ada di sebelah kanan. Berikutnya, Bapak Ibu bisa mengatur pertanyaannya apakah dalam bentuk pilihan ganda, isian singkat, ataupun paragraf. Begitu pula jika Bapak Ibu memilih pilihan ganda, akan muncul opsi-opsi yang bisa Bapak Ibu pilih dan isi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu kehendaki. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa mengatur langsung jawaban yang benar dan mengatur berapa poin yang akan didapat jika jawabannya benar. Setelah Bapak Ibu selesai membuat pertanyaan, bisa diklik kirim yang ada di sebelah kanan atas warna ungu. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di situ ada kirim formulir. Jika Bapak Ibu bertujuan mengirim Google Form tersebut pada orang-orang tertentu, Bapak Ibu bisa mencantumkan alamat email orang yang dituju. Tetapi apabila Bapak Ibu akan men-share link Google Form tersebut kepada siapapun, maka Bapak Ibu klik yang gambar seperti rantai. Kemudian Bapak Ibu bisa memperpendek URL-nya, lalu klik salin. Demikian cara membuat asesmen pada Google Formulir. Setelah Bapak Ibu menyimak presentasi dari saya harap Bapak Ibu dapat mengisi post-test yang linknya sudah saya sematkan. Saya juga mencantumkan beberapa sumber tentang asesmen yang bisa Bapak Ibu akses langsung dari file presentasi yang saya bagikan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.